Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak para sedulur sholawat untuk sholawatan bareng agar kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik ya dari sholawat ini dan mengenal sholawat lebih dalam lagi. Jadi ini nanti yang akan kita lakukan ini adalah zikir sholawat Jibril yang fungsinya untuk membersihkan dan memurnikan diri kita. Kenapa seperti itu? Jadi awalnya ceritanya gini. Jadi saya mau dongeng dulu ya. Dulu waktu pada suatu hari itu ketika saya lagi berzikir pakai sholawat Jibril, tahu ini saya kayak diajak naik ke atas gitu, ketemu sama diri saya sendiri. Nah di situ saya diberitahu bahwa jadi ketika saya naik ke atas terus ketemu dengan diri sendiri, di situ saya diperintahkan untuk membersihkan dan memurnikan jasad. Medianya banyak. Jadi untuk membersihkan dan memurnikan jasad itu kita bisa pakai beberapa kalimat thayyibah. Tapi dikarenakan saya ini pecinta sholawat, maka saya menggunakan sholawat untuk membersihkan dan memurnikan diri. Utamanya adalah sholawat Jibril. Saya memilih sholawat Jibril karena apa? Karena sholawat ini sangat pendek. Jadi kalau kita nanti pas masuk ke wilayah kesadaran jiwa, itu kita nggak perlu mengingat. Kalau sholawatnya kepanjangan kan otomatis kan kita akan menggunakan otak atau pikiran untuk mengingat sholawatnya itu. Nah kalau sholawatnya pendek, kita nggak perlu terlalu banyak mengingat. Jadi tinggal otomatis gitu aja. Karena apa? Karena sholawatnya pendek, jadi nggak perlu banyak mikir. Nah, itu kelebihan sholawat Jibril. Dan sholawat Jibril ini menurut saya, menurut pemahaman saya adalah sholawat yang terhubung dengan Nur Muhammad. Jadi tidak hanya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga Nur Muhammad beliau. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sholawat Nur Muhammad itu diajarkan oleh malaikat Jibril jadi sholawat ini diajarkan oleh malaikat Jibril ketika wujud dari Kanjeng Nabi Muhammad itu belum ada. Jadi jauh hari sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir, bahkan sebelum ada alam semesta, sholawat ini sudah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam. Dan sholawat Jibril ini merujuknya ke Nur Muhammad. Jadi tidak hanya ke Kanjeng Nabi, tapi ke Nur Muhammad. Dalam beberapa kitab, Nur Muhammad itu adalah ruh dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu istimewanya dari sholawat Jibril. Selain dia pendek, kita nggak perlu banyak mikir untuk mengucapkannya. Kita nggak perlu banyak mikir, sehingga kalau kita mau melakukan zikir di tingkatan rasa itu lebih enak. Dan saya juga berpemahaman bahwa sholawat Jibril ini adalah induknya sholawat. Karena apa? Ya itu tadi,
shalawat Jibril ini mengacunya atau identik dengan Nur Muhammad, sehingga dan diajarkan sebelum Nabi Muhammad itu lahir, bahkan sebelum alam semesta tercipta. Nah, shalawat-shalawat yang lainnya itu adalah turunan dari shalawat ini. Secara energi ini lebih murni, secara energi jadi ini menurut pemahaman saya. Ya, kalau mungkin ada pemahaman yang lain ya silakan, monggo. Jadi jadi sekarang ini adalah pengantarnya bahwa sholawat Jibril ini nanti akan kita lakukan. Sebelum kita melakukan sholawat Jibril itu, kita nanti akan melakukan semacam zikir yang lain. Kita pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi zikir ini berfungsi untuk istilahnya pengakuan diri bahwasanya apa semua kekacauan, semua hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, akibat dari ego kita, akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi tekniknya nanti awalnya kita mengakui dulu, mengakui kebodohan kita, mengakui ketidakmampuan kita, mengakui kezaliman kita kepada Allah, dan kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Setelah kita pasrahkan, nah, baru kemudian kita meminta, setelah kita pasrah, melepaskan semua kebodohan kita, ketololan kita, kezaliman kita yang membuat hidup kita itu kacau. Nah, setelah itu baru kemudian kita pasrah, menerima apa? Menerima syafaat melalui sholawat itu, sholawat yang kita baca, yaitu sholawat Jibril. Jadi sholawat Jibril nanti kita akan bacakan dengan kita akan baca setelah kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi ini nanti ada tahapannya. Jadi tahap yang pertama kita mengakui semua kesalahan kita, mengakui semua kebodohan kita, mengakui semua kezaliman kita, setelah yang membuat hidup kita ini jadi kacau dan sebagainya. Setelah kita pasrah untuk melepas, baru kemudian kita pasrah menerima apa? Menerima syafaat dan kasih sayangnya Allah dengan membaca sholawat Jibril. Nah, nanti kita akan rasakan sendiri gimana rasanya, gimana nikmatnya bersholawat, dan itu akan membuat diri kita akan perlahan-lahan secara bertahap akan menjadi lebih bersih dan lebih murni. Masih banyak zikir-zikir, teknik-teknik zikir yang lain. Misalnya kalau memang nanti kita ada waktu yang cukup, kita akan belajar tentang zikir la ilaha illallah, tapi seperti yang digunakan oleh Thariqah. Jadi kita tarik dari pusar la sampai ke ubun-ubun, kemudian kita buang ke kanan ilaha, terus kemudian kita hantamkan di latifah kolbu atau jantung, sekitar 2 atau 3 jari di bawah susu kiri. Illallah. Jadi seperti itu. Itu nanti kalau memang waktunya cukup, nanti kita akan praktekkan yang la ilaha illallah juga. Tapi untuk saat ini kita akan kita akan praktekkan yang sholawat Jibril. Tarik. Sebentar, maaf ya. Ada sedikit gangguan.
Oke, kita akan mulai. Bentar ya. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai untuk berzikir. Kita ambil sikap meditasi ya. Jadi kita akan masuk ke wilayah kesadaran jiwa. Kalau orang Jawa bilang masuk ke wilayah rasa. Jadi rasa itu atau rasa itu adalah wilayahnya jiwa. Jadi hati itu adalah pusat rasa dan hati itu adalah pusat kesadaran dari jiwa. Jadi kita akan masuk ke wilayah kesadaran jiwa, baru kemudian kita berzikir. Persiapan dulu. Usahakan sikapnya itu punggung itu tegak tanpa memaksakan diri. Kalau misalnya tidak kuat tegak lama, bisa bersandar ke tembok atau ke kemana yang bisa untuk bersandar tegak lurus. Fungsinya apa? Karena di belakang ini adalah jalur energi yang paling besar, yaitu Sushumna. Kalau orang dari tradisi Cina itu namanya Sushumna, dari tradisi Reiki. Jadi energi itu jalur energi yang paling besar itu adalah tulang belakang. Jadi kalau kita tegak itu energinya itu lebih lancar. Oke, usahakan tegak. Kalau misalnya dengan bersila itu untuk tegak itu susah, kita bisa duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud seperti ini. Jadi ini gampang, dengan duduk seperti ini punggung ini akan lebih mudah untuk tegak tanpa kita harus bersandar. Oke, tapi saya lebih senang bersila. Oke, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik nafas perlahan. Kemudian kita hembuskan perlahan. Biarkan tubuh dan pikiran kita menjadi sangat rileks. Kita tarik nafas lagi perlahan. Hembuskan perlahan. Biarkan seluruh tubuh dan pikiran kita menjadi sangat rileks. Tarik nafas perlahan. Hembuskan perlahan. Rasakan sekarang tubuh kita dan pikiran kita menjadi lebih rileks. Sekarang kita ingat-ingat kembali semua kebodohan dan kesalahan-kesalahan kita. Kita ingat kembali semua kezaliman-kezaliman kita. Kita sadari, kita akui bahwa semua kekacauan dan keruwetan serta kesulitan hidup yang kita alami sekarang adalah akibat
perbuatan kita sendiri. Kita akui bahwa semua kesulitan hidup yang sedang kita alami ini adalah akibat dari kezaliman kita. Rasakan kezaliman kita, kebodohan kita, kesalahan kita. Biasanya kalau orang yang peka itu akan terasa agak di dada itu rasanya agak nyeri atau nyesek atau gimana. Pokoknya ada rasa yang tidak enak di tengah-tengah dada. Biarkan itu muncul. Dan jika sudah muncul, kita berdoa kepada Allah untuk melepaskan dan memasrahkan. Ya Allah, tolonglah dan bantulah kami untuk dapat melepaskan, menyerahkan, dan memasrahkan semua kebodohan-kebodohan kami, kezaliman-kezaliman kami, ketololan kami kepadamu ya Allah, seutuh-utuhnya. Sekarang lepaskan terus, rileks saja, lepas, rileks, jangan menahan, rileks, biarkan lepas, pasrahkan dan lepaskan. Jika ada sesuatu yang menahan, rilekskan saja, tidak usah berusaha untuk menahan atau melakukan apapun. Tubuh dirilekskan, kemudian pasrah. Jika ada yang mau lepas, jangan ditahan. Lepas terus, biarkan lepas, biarkan pasrah terus, pasrah total, pasrah melepas terus, biarkan lepas. Jika ada yang terasa menahan, atau apapun yang terasa menghambat atau menghalangi, jangan ditahan, tapi cukup tubuh kita rilekskan, kemudian sikap hati kita adalah pasrah. Biarkan Allah yang bekerja. Dan sekarang sambil kita pasrah melepas, kita berdoa, berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nikmat sekali, seperti ada beban yang terlepas. Kita berdoa sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maha suci Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain hanya Engkau ya Allah, dan hamba-Mu ini adalah hamba yang zalim ya Allah. Biar lepas, pasrah, lepas, jangan menahan, jangan berusaha, biarkan lepas. Kalau ada sesuatu yang keluar, misalnya mau batuk atau muntah, dibatukkan aja. Kalau ada yang mau muntah, muntahkan sekalian. Itu artinya ada proses pembersihan. Ada proses pembersihan dalam diri kita. Jadi biarkan saja, biarkan muntah sekalian.
Kalau mau muntah-muntah, mau batuk-batuk, keluarkan semuanya. Itu artinya kita sedang dibersihkan. Jangan ditahan, jangan dilawan. Cukup rileks dan pasrah. Terus pasrah, terus pasrah. Rileks terus, lepaskan terus, lepas. Kita ulangi lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus pasrah. Rasanya nikmat sekali, karena yang tadinya terasa tidak enak di tengah-tengah dada, rasa yang tidak enak itu diangkat oleh Allah, dan dilepaskan dari diri kita, menguap begitu saja. Terasa seperti ada yang menguap, sehingga dada menjadi lebih enteng, tubuh menjadi lebih enteng. Tapi jika ada yang terasa gandol, mungkin ada yang punya kodam, atau mungkin ada makhluk-makhluk gaib, entah itu makhluk gaib kiriman, entah itu kodam ilmu, atau kodam dari leluhur, mereka pasti akan melakukan perlawanan. Dan ketika melakukan perlawanan, kita akan terasa lebih tidak enak dan tidak nyaman. Tapi yang perlu kita lakukan hanyalah rileks dan pasrah. Jangan berusaha untuk melakukan apapun. Cukup rileks dan pasrahkan pada Allah. Kali ini biarkan Allah yang bekerja. Terus seperti muntah atau apa, biarkan muntah, biarkan batuk, lanjutkan terus Sekarang kita lanjutkan ke proses berikutnya. Jadi sambil kita pasrah melepaskan semua yang negatif dalam diri kita, kita sekarang juga pasrah menerima sesuatu yang positif dari Allah untuk menggantikan yang negatif yang sudah kita lepas tadi, agar tubuh kita tidak lemas atau tubuh kita tidak kehilangan energi yang banyak. Jadi kita sekarang pasrah menerima, yaitu pasrah menerima syafaat dan kasih sayang Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tidak perlu mengikuti ucapan doa saya, cukup didengarkan dan diyakini, diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah dan tolonglah kami untuk bersedia menerima syafaat-Mu dan cahaya kasih-Mu, agar kami dapat sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Sambil pasrah melepaskan yang negatif, kita pasrah menerima yang positif, menerima syafaat dan cahaya kasih Allah. Sambil pasrah menerima, kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Terus jangan menahan dan jangan menolak. Pasrah saja. Pasrah menerima.
Sallallahu ala Muhammad. Terus terima saja, tidak usah menolak, terima saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nikmati proses ini. Nggak perlu ngoyo, nggak perlu berusaha, dan nggak perlu melakukan apapun, nggak perlu memvisualisasikan apapun. Cukup Anda semua menikmati sholawat yang saya baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Rasakan dada yang tadinya kosong atau yang tadinya tidak enak berubah menjadi nyaman, tenang, dan damai karena diisi oleh syafaat dan cahaya kasih Allah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Nikmati terus, nikmati saja terus, nikmati sambil pasrah menerima syafaat dan kasih sayang Allah. Biarkan diri kita terbuka dan bersedia untuk menerima syafaat dan kasih sayang Allah, agar kita bisa diurus oleh syafaat dan kasih sayang Allah. Terus sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nikmati syafaat dan kasih sayang Allah masuk ke dalam diri kita dan memenuhi diri kita. Tubuh kita dipenuhi oleh syafaat dan kasih sayang Allah, sehingga diri kita menjadi lebih tenang, nyaman, dan damai. Terus nikmati, biarkan syafaat dan kasih sayang Allah membereskan semua yang tidak baik dalam diri kita, membereskan semua yang negatif dalam diri kita. Terus sallallahu ala Muhammad.
perlahan-lahan kita kembali ke kesadaran awal, ke kesadaran sehari-hari. Kita zikir kita malam ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya karena berdua Alhamdulillah kita barusan selesai untuk melakukan zikir dengan menggunakan sholawat. Kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi dengan pembacaan Ratibul Haddad dan juga sholawat kubro.